Apa sih rahasia menjadi miliarder? Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mencapai impiannya. Disampaikan, salah satu rahasia para miliarder adalah memulai aktivitas mereka sejak jam 5 pagi. Misalnya, Richard Branson dikabarkan bangun pukul jam 5 pagi. CEO LinkedIn, Jeff Weiner, bangun jam 5.30 pagi. CEO Apple, Tim Cook, bangun jam 3.45 pagi. CEO Disney, Bob Iger, bangun jam 4.30 pagi. Dan CEO Starbucks, Howard Schultz, bangun jam 4 pagi. Hasil riset menunjukkan bahwa 50% milioner dan 90% eksekutif bangun sebelum jam 6 pagi, atau 3 jam sebelum hari kerja mereka dimulai, untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, jalan pagi, membaca buku, membaca berita, memeriksa email, dan makan makanan sehat. Selamat datang di channel Sekarang Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul The 5 AM Club karya Robin Sharma. Di buku ini, kamu akan mempelajari formula dan cara memaksimalkan waktu pagimu dengan sebaik mungkin untuk hidup lebih sukses, seperti para miliarder. Saya merangkumnya menjadi 5 hal penting dalam buku ini. Pertama, pemain elit bangun jam 5 pagi. Seperti kebanyakan orang, kita tentunya tidak terbiasa bangun pagi-pagi, bukan? Tetapi, bangun jam 5 pagi ternyata telah memungkinkan sejumlah orang untuk sukses merevolusi produktivitas mereka dan naik ke puncak karirnya, seperti Richard Branson dan Tim Cook misalnya. Cara paling handal untuk menghasilkan hasil terbaik dalam kehidupan pribadi dan profesional kamu adalah dengan membangun rutinitas pagi yang luar biasa. Yang perlu kamu lakukan adalah membiasakan bangun pada pukul 5 pagi setiap harinya. Dengan bangun pada pukul 5 pagi adalah cara kamu belajar untuk keluar dari kondisi yang biasa-biasa saja dan mencapai kesuksesan. Bangun pada pukul 5 pagi akan meningkatkan kreativitas, melipat gandakan energi, dan melipat gandakan produktivitas. Bagaimana caranya? Kita semuanya memiliki kapasitas mental atau bandwidth kognitif yang terbatas. Dan sepanjang hari, perhatian kita diberikan kepada lebih banyak hal seperti pekerjaan, berita, interaksi dengan orang lain, dan media sosial. Bandwidth kita digunakan oleh semua itu, sehingga pada waktu siang, kamu tidak dapat benar-benar berkonsentrasi pada apapun. Sehingga pada waktu makan siang pun, kamu tidak dapat benar-benar berkonsentrasi pada apapun. Dengan terus-menerus mengalihkan fokus kamu dari satu hal ke hal yang lain, kamu tidak akan bisa memberikan perhatian yang cukup untuk fokus pada satu aktivitas penting. Tetapi, jika kamu bangun pada pukul 5 pagi, kamu akan memiliki kesempatan emas untuk fokus pada satu aktivitas yang bernilai tinggi tanpa mengganggu otakmu. Di pagi hari, fokus kamu akan lebih meningkat, karena otakmu sedang dalam kondisi hipofrontalis transient, yang berarti dalam kondisi ini otakmu lebih cenderung mengalir. Kamu tidak akan terlalu mudah khawatir dan terlalu banyak menganalisa. Kamu akan lebih berani dalam menentukan pilihan serta mengeksekusi ide-idemu. Kamu dapat memacu hipofrontalis transient dengan berbagai cara, misalnya dengan berjalan-jalan atau olahraga. Tetapi lingkungan pagi hari juga kondusif untuk itu, karena otak kamu baru saja booting dan ekstra dopamin serta serotin dari ketenangan pagi akan membuat kamu merasa lebih berenergi dan damai pada saat yang bersamaan. Jadi, jika kamu bangun pada pukul 5 pagi, kamu akan berasa lebih fokus dan lebih produktif sepanjang hari. Untuk mendapatkan 5% pemain elit teratas, kamu perlu melakukan apa yang 95% orang lain tidak mau lakukan. Kebanyakan mereka tidak mau bangun pada pukul 5 pagi. Jadi, jika kamu bangun pada pukul 5 pagi, maka kamu akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan mereka. Kedua, 4 fokus untuk mengubah sejarah hidupmu. Untuk mengubah sejarah hidupmu, ada 4 fokus yang perlu kamu terapkan untuk mengembangkan segenap potensi kamu. Pertama, kesuksesan tidak tergantung pada bakat bawaan lahirmu, melainkan konsistensi kamu dalam mengembangkan potensi yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Waktu pagi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengembangkan segenap potensi kamu. Kedua, kebebasan dari gangguan adalah kuncinya. Terlalu banyak orang saat ini menghabiskan waktu berjam-jam pada teknologi dan media sosial yang adiktif tetapi hampa. Jika kamu ingin menang, kamu perlu fokus dan berkonsentrasi. Itu berarti dari sekian banyak proyek kerja, berkonsentrasilah pada beberapa proyek kerja saja, tetapi menghasilkan hasil yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari,
hilangkan segala sesuatu yang bisa mengalihkan fokus perhatian kamu. Jadi, matikan notifikasi handphone kamu dan batalkan rapat yang tidak berguna, yang bisa menjauhkan kamu dari aktivitas yang benar-benar menambahkan nilai. Dapatkan waktu bebas gangguan setiap hari untuk fokus pada apa yang penting dengan bergabung dengan klub jam 5 pagi. Ketiga, hal kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih penting daripada hal besar yang dilakukan sesekali. Pertimbangkan untuk meningkatkan satu kemampuan atau keterampilan hanya 1% setiap hari. Ini adalah perubahan kecil, tetapi lebih dari setahun itu akan mencapai peningkatan 365%. Terakhir, tingkatkan personal mastery. Fokus selanjutnya adalah mengasah personal mastery kamu. Untuk menjadi ahli di bidang tertentu, kamu membutuhkan waktu latihan yang banyak. Manfaatkan 1 jam dari waktu pagi kamu untuk meningkatkan keahlian kamu. Ketiga, 4 interior empires. Jika kamu pernah menghadiri konferensi profesional, kemungkinan besar kamu sering mendengar si pembicara menyampaikan bahwa kamu harus memperbaiki mindset kamu. Tetapi, apa yang disampaikan itu hanyalah salah satu dari 4 interior empire. Jika kamu hanya meningkatkan mindset kamu, tapi mengabaikan health set, heart set, dan soul set kamu, itu ibarat seperti kamu baru melukis 25% gambar kamu. Heart set adalah kehidupan emosional dan kesejahteraan kamu. Ini penting loh, karena bahkan dengan mindset kelas dunia pun, kamu tidak akan dapat menyampaikan secara intelektual jika kehidupan emosional kamu berantakan. Jadi, fokuslah pada heart set yang sehat, dan kamu akan merasakan perbedaannya. Selanjutnya, berikan health set kamu, yaitu memberikan perhatian kepada kesehatan fisik kamu. Berkomitmen untuk kebugaran optimal, memungkinkan kamu untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Kamu akan jauh lebih baik dengan berolahraga setiap hari. Ini akan menyalakan energi kamu, menghilangkan stres, dan meningkatkan kegembiraan kamu. Dan yang terakhir adalah soul set. Ini berkaitan dengan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apa gunanya kamu mempunyai mindset, heart set, dan health set yang baik jika soul set kamu tidak hidup? Terlalu sering kehidupan sehari-hari kita menarik ke arah yang salah. Jadi, luangkan waktu di saat-saat tenang di pagi hari untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam keheningan pagi, fokuskan spiritualitas kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, rumus 20-20-20. Hanya bangun pukul 5 pagi saja tidak akan berhasil. Jika kamu bangun pukul 5 pagi, tetapi membuang waktu 1 jam untuk bermain media sosial dan memeriksa pesan, itu tidak akan mengoptimalkan harimu. Apa yang dimaksud dengan rumus 20-20-20? Maksudnya, kamu harus menggunakan 20 menit untuk bergerak, 20 menit untuk merenung, dan 20 menit untuk berkembang. Langkah pertama adalah bergerak, yaitu melakukan olahraga selama 20 menit. Yang benar-benar penting adalah membuat diri kamu berkeringat. Karena dengan berkeringat akan menghilangkan hormon ketakutanmu dan membuat kamu akan berpikir jauh lebih cepat. Kemudian pada pukul 5.20 sampai 5.40 pagi, gunakan waktu itu untuk refleksi secara mendalam. Sebelum hari kamu dibanjiri dengan tekanan dan gangguan, luangkan waktu beberapa saat untuk merenungkan apa yang paling penting bagi kamu dan gunakan waktu refleksi ini untuk memusatkan fokus kamu pada prioritas utama kamu. Setelah itu, tulis semua pemikiranmu dalam sebuah jurnal. Dokumentasikan semua ambisi, ketakutan, frustasi, dan hal-hal yang disyukuri dalam jurnal itu. Itu akan membuatmu untuk melepaskan energi negatif dan beracun. Setelah kamu selesai menulis, gunakan waktu yang tersisa untuk berdoa, menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Studi menunjukkan bahwa doa akan membantumu mengurangi rasa takut dan merasa lebih tenang. Sedangkan untuk 20 menit terakhir, kamu bisa pergunakan untuk belajar. Pelajari kehidupan orang-orang yang berprestasi dengan membaca biografi mereka. Pelajari tentang psikologi manusia. Tonton film atau mendengarkan audiobook tentang pembelajaran. Salah satu hal yang dimiliki oleh setiap miliarder adalah kecintaan untuk belajar. Kelima, pentingnya tidur nyenyak. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur adalah salah satu faktor kunci dalam memprediksi harapan hidup. Dan bagaimana kamu menghabiskan jam terakhir di hari kamu, sama pentingnya dengan cara kamu menghabiskan waktu pertama kamu. Saat ini, terlalu banyak orang berada dalam keadaan kurang tidur, karena didorong oleh faktor teknologi. Penelitian telah menunjukkan bahwa cahaya biru yang dipancarkan oleh gadget akan mengurangi kadar melatonin, yaitu bahan kimia yang bisa menyebabkan kamu tidur. Berada di depan layar kaca sebelum tidur akan mencegah kamu tidur dengan nyenyak. Jadi, matikan semua gadget kamu paling lambat pukul 8 malam.
Habiskan sisa malam dengan berbicara dengan orang-orang yang terkasih. Atau membaca dan pergi tidur paling lambat pukul 10 malam. Dengan begitu, kamu akan benar-benar dapat memaksimalkan nilai waktu 5 pagi kamu. Tidur bukan satu-satunya cara penting untuk meremajakan diri kamu sendiri. Dengan sengaja mendedikasikan waktumu untuk relaksasi sehabis bekerja, ini akan baik untuk kesehatan mentalmu dan mengoptimalkan potensi dirimu. Saat kamu melakukan upaya aktif dalam perawatan diri, kamu akan meminimalkan potensi kelelahan. Namun, itu mungkin sulit bagi sebagian kita untuk menerimanya. Kita terbiasa dengan mentalitas semua bekerja, tidak bermain. Kita sudah terbiasa dengan menunda mengambil cuti. Atau bahkan mungkin merasa bersalah saat tidak bekerja. Seolah-olah kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang kurang berharga. Tetapi, kamu harus menyadari perlunya keseimbangan dan mengembangkan kehidupan yang lebih sehat. Pertumbuhan tidak hanya terjadi dalam fase kinerja, tapi juga dalam fase pemulihan. Jika kamu ingin memahami alasannya, coba deh berbicara dengan seorang petani. Dia akan memberitahu kamu bahwa dalam bercocok tanam ada namanya periode intens untuk mengolah tanah, menanam tanaman, dan menggarap tanah secara serius. Tapi, setelah itu ada namanya musim bera. Musim bera adalah masa di mana tanah dalam kondisi istirahat. Musim bera mungkin terlihat seperti masa istirahat. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tetapi, sesungguhnya di musim ini, tanah beristirahat untuk mengisi kembali nutrisinya, sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Kesimpulan, dengan membiasakan bangun jam 5 pagi, akan membuat kamu lebih produktif dan kreatif. Yaitu dengan memanfaatkan 1 jam pertama kamu dengan metode 20-20-20. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sekarang Pintar. Bye-bye.